apakah mencari topik-topik yang lagi tren. Jadi saran saya sesuai dengan bidangnya, background-nya, lalu coba lihat topik yang memang ada hubungannya dan lagi masih open problem. Nah, open problem. Tren sama open problem beda. Ya, open problem. Cara open problemnya bisa dilihat dari state of the art seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Mas. Seperti itu. Ini apa nih, Mas Made Andik Setiawan. Prof, jika institusi kita tidak berlangganan IEEE, sedangkan kita sendiri sudah menjadi member, ya tingkat kemungkinan acceptance IEEE. Ada sih pengaruhnya ya, untuk kalau kita jadi member, tapi itu sedikit. Tapi yang jelas kualitas paper kita. Ya, satu lagi Mas Made, silakan juga gandeng tuh orang-orang top-topnya di IEEE untuk co-author. Itu juga dia akan bantu review sehingga pas kita masuk ke ngirim paper itu agak kebantu juga. Tetapi kalau tidak punya original, biasanya dia udah langsung nolak gitu si bapaknya yang mau jadi co-author dan sebagainya. Jadi penting sekali ya original dan sebagainya. Kuncinya seperti itu sih. Ya. Ya, ini Sulistiadi, ini Bapak ya, Mas ya. Ya, jadi bagaimana memformalkan di instansi yang ada. Jadi gini Bapak Ibu. Contohnya kalau Bapak Ibu di instansi yang ada, berarti kan Bapak Ibu bermain di data primer Bapak Ibu. Nah, itu kekuatannya di situ ya. Ini kan pertanyaan kalau kita saya ada namanya doctoral by research yang harus topiknya sesuai dengan yang ada di kantornya, yaitu para peneliti dari LIPI. Saya bilang, ya nggak apa-apa, cuman datanya tetap harus data primer atau cari metodologi, tetap harus ada yang baru. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalaupun data primer ataupun studi kasus di tempatnya, studi kasusnya juga harus ada pembandingnya. Apakah di negara yang lain, tempat yang lain, dan sebagainya. Yaitu kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti jawabannya bisa saya perdalam lagi pas pertemuan jam 4, jam 5 ya, nanti pas ini kan. Jadi ini kan, nggak apa-apa nanti Q&A-nya mungkin Mas, saya iterasi ulang lagi kalau memang nanti ada yang ini ya. Nah, kan jawaban ini kan nggak sekali dua kali ya, nanti Mas Robi sama Mas Grafika, Mas Hamid tolong dibantu, boleh juga Mas dijawab pakai tulisan Mas. Oh iya, nih asisten saya nih ya Mas, ini saya dibantu nih sama asisten saya. Ini rata-rata mereka baru berumur 26, 27, tapi papernya sudah 15 sampai 20. Di Scopus, H-indeksnya sudah 5 atau 6, lumayan kan? Ya, jadi yaitu pasukan saya rata-rata seperti itu. Nah, yang dokter-dokter muda 30 tahun sudah banyak juga. Tapi hari ini lagi nggak ada membackup saya. Ya, ini saya tapi di backup 3 orang ini, dan di backup sama Mbak Santi sama Mbak Ines juga. Ini 5 orang asisten saya nongol di sini, ini magister semua rata-rata, Pak. Ya, magister semua rata-rata. Ya, ini Pak Kusnadi, Prof. Saya ini praktisi. Ya. Nah, kalau yang terapan tadi gitu, Bapak Ibu. Kalau yang terapan itu adalah Bapak Ibu ngambil datanya, data primer, dijadikan studi kasus. Dan studi kasusnya tidak boleh cuma satu tempat, harus ada pembandingnya. Nah, kalau kami di Fakultas Ilmu Komputer mengatakan kalau kita studi kasus di terapan itu minimal 3. Dan ada treatment parameter bebas, parameter apanya itu harus ada pembandingan apple to apple, sehingga nanti kesimpulannya kuat dan ada statistiknya. Gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ilmu komputer ini sangat fleksibel sekali. Ya, IEEE juga bisa kemana-mana tadi, ke ilmu sosialnya, multidisiplinnya dan sebagainya. Jadi ya silakan Bapak Ibu bisa meramunya, ya supaya ini ya. Ya, jadi improvement tadi yang Mas Sulistiadi sudah dijawab ya. Nah, ini pertanyaan agak susah nih. Gimana masih open problem? Indikasinya kalau masih open problem. Jadi gini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sering datang ke konferensi yang top. Dengerin orang-orang tuh ngomongnya apa. Ada namanya seperti topik-topik yang masih open problem tuh.
3D printing, swarm drone, terus apa lagi? Itu biasanya ada. Dia akan masih booming 3-4 tahun. Ya, terus Bapak Ibu lihat orang lain sudah melakukan apa. Ya, terus kemampuannya di mana? Bisa nggak nyantel di situ? Itu memang dari jam terbang sama diskusi sih. Taunya bahwa itu masih open problem atau tidak gitu ya, Mas sama Mbak. Makanya begini, enaknya conference itu begini. Konferensi itu kan bedanya sama jurnal, kalau konferensi itu Bapak Ibu, dia dalam 2 bulan akan ada jawabannya. Nah, ini saya pesan nih kepada organizer sekalian. Saya lupa tadi. Para organizer, kalau bisa nanti ikut sampai akhir, karena di akhir itu saya akan mencontohkan bagaimana mereview paper dan komentarnya harus panjang. Jadi Mas sama Mbak yang nanti submit, paper dikasih komentar tuh harusnya senang. Ya, dinilai oke, tapi nggak ada komentarnya itu bahaya. Nah, konferensi yang bagus adalah di review dengan double blind dan setiap reviewernya ada komentar 3-4 paragraf. Makanya kalau 3 reviewer, 3 paragraf, 3 halaman tuh jadinya. Bahkan kadang-kadang bisa 6 halaman. Papernya Bapak 6 halaman jadi 6 halaman. Wah, sok nggak diri. Tapi bagus itu. Bahkan di jurnal-jurnal top, papernya cuma 10 halaman, reviewernya 6 orang, satu reviewer 2-3 halaman, bisa 12 halaman sendiri itu Pak, reviewernya Pak. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa merasakan ini masih open problem enggak? Ya. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Yang di sana ya, yang di Q&A. Kalau yang di chat enggak ya. Wah, ini ada tulisan jadi ingat Ustadz Arifin Ilham. Oh iya. Saya dulu dikira adik kakak, kebetulan dulu sering di Masjid UI ya, Ustadz Arifin Ilham almarhum ya. Alhamdulillah kalau masih dianggap mirip dengan orang baik. Iseng banget nih sih Mas Danang ya. Jadi ingat Ustadz Arifin Ilham. Oke, berikutnya lagi. Oke, supaya menyimak mengingat waktu. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Setelah ada modal ini, baru Bapak Ibu menulis. Ya kan? Kalau nggak ada modal ini, apa yang mau ditulis kebayang nggak? Ya nggak? Kok tulisannya apa gitu. Nah ini kok agak